فمن ذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة، انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العرب يعلمون بأن سادة العربيين وهو أول من دخل في الجوى الذين نشروا الإسلام بهذه البلاد. Kata-kata hari ini adalah manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia yang hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Kalian pasti tidak asing lagi, sekelompok ormas yang selalu getol menggembor-gemborkan anti-komunisme, berteriak-teriak, memperingatkan bahaya laten komunis dengan semangat berapi-api sampai mata melotot. Padahal mereka sebagian besar sesungguhnya mungkin tidak memahami bangunan dari ide dasar komunis atau konsepsi ideologi komunisme itu sendiri. Hantu komunis itu telah membuat bangsa ini terbelah dan tercabik. Bahkan ketika runtuhnya rezim Orla menuju terbitnya Orba, sekian ratus ribu, mungkin jutaan, rakyat Indonesia yang tidak tahu apa-apa harus dieksekusi atas nama ideologi ini. Kita tidak ingin membahas lebih jauh siapa itu Karl Marx, Hegel, Engels, atau semua filsuf yang memberikan sumbangan pemikiran kepada ide komunisme. Yang jelas, intinya adalah reaksi atas revolusi industri yang menjadikan sistem kapitalisme, industrialisasi, dan eksploitasi buruh harus dikoreksi, di mana kaum bourgeoisie atau pemilik modal yang menghisap kaum proletariat atau pekerja harus ditumbangkan dalam sistem masyarakat tanpa kelas. Pada gilirannya semua harus diatur dalam sistem negara. Awalnya sebatas ide, lalu melembaga menjadi ideologi, kemudian manifesto dan revolusi, dan akhirnya menjadi ornamen negara. Cita-cita sebenarnya mulia, namun praktiknya yang utopis banyak menciptakan masalah. Termasuk kritik atas kooptasi gereja di Eropa yang korup. Menjadi seruan menolak agama sebagai candu, yang menindas karena dogma-dogmanya. Pada akhirnya berkembang menolak agama, bahkan ketuhanan itu sendiri. Komunis tidak mesti ateis, tapi hubungannya sangat erat. Karena menolak penindasan atas nama apapun, termasuk konsepsi ketuhanan yang dianggap represif. Sahabat sejarah, walau pada akhirnya setelah ideologi komunis menguasai negara, bahkan menjadi penindas baru yang tak kalah kejamnya, di negara-negara liberal, ideologi kiri ini tetap punya ruang bermetamorfosis dalam ideologi sosialis demokrat yang lebih fleksibel. Baiklah, kita tidak akan mengulas lebih jauh. Intinya dunia heboh sejak Das Kapital dicetak bestseller dan manifesto komunis berkumandang. Hantu komunisme pada akhirnya membelah dunia menjadi dua kutub, yaitu negara yang berfaham liberalis dan komunis, terutama setelah tumbangnya fasisme pasca Perang Dunia II. Dan hantu ini menemukan jasad yang besar ketika berhasil menggulingkan Tsar Rusia dalam revolusi Bolshevik, yang dipimpin tiga serangkai Yahudi Ashkenazi, Lenin, Trotsky, dan Stalin. Jangan lupa bapak komunisme sendiri, Karl Marx, juga Yahudi Ashkenazi Jerman. Nama yang terakhir ini akhirnya menjadi diktator Uni Soviet dan mengobarkan Perang Dunia II dengan Jerman. Pasca kemenangannya, pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Dan bagai efek domino menyebar juga ke selatan, ke Cina hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Komunisme ke Indonesia dibawa orang Belanda, Henk Sneevliet, yang juga seorang Yahudi, yang nantinya membentuk ISDV hingga PKI, Partai Komunis Indonesia. Jangan lupa, ideologi apapun menyebar lintas benua dan lintas agama. Namun pada akhirnya, kembali ke persoalan siapa yang kalah dan menang di tiap negara. Terlepas dari latar belakang apapun, bangsa ini belum lupa bagaimana PKI berkali-kali melakukan pemberontakan. Dan yang sering menjadi korban adalah keluarga besar NU, baik dari kalangan pesantren maupun rakyat jelata. Di zaman itu keduanya berbagi pangsa pasar yang sama, kaum pinggiran dan pedesaan. Metodologi gerakan yang berbeda, yang satunya progresif revolusioner atau politbiro tersentral, yang satunya memegang teguh tradisi berguru kepada ulama atau sanad. Pandangan teologis yang bertolak belakang. Yang satu menganggap agama adalah candu,
Yang lainnya agama dengan segala tradisinya adalah nilai-nilai yang harus dimuliakan dan dilestarikan. Untuk kasus ini, walaupun banyak tokoh komunis berangkat dari Sarekat Dagang Islam, Serkat Islam, atau keluarga pesantren, tapi pandangannya akan agama yang jumud tetaplah dianggap sebagai candu. Singkat waktu, PKI akhirnya menjadi partai terlarang setelah pemberontakan tahun 1965. Ketika perseteruan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi mencapai anti klimaksnya, kedua kekuatan yang bersaing di sekitar Bung Karno, sang pemimpin besar revolusi dan Presiden seumur hidup, TAP MPRS garing 3 garing 1963. Sekali lagi kami tidak akan mengulas terlalu jauh apa yang terjadi, siapa yang bermain dan diuntungkan, atau siapa yang benar dan salah. Biarlah sejarah kelam itu menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa ini untuk selamanya. Yang jelas, ada tragedi kemanusiaan tragis. Dibantainya jutaan manusia. Yang pasti, rejim Orba sebagai pemenang menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Semua yang berbau komunis akan disikat tanpa mekanisme hukum yang memadai. PKI benar-benar hancur dan terlaknat di Nusantara. Dan tentu saja, momok itu masih menghantui hingga hari ini. Ketika sesuatu dicap PKI, maka konotasinya sangat hina. Stigma ini banyak digunakan untuk membunuh karakter lawan politik, dari tingkatan kampung sampai negara. Setelah tumbangnya Orba dan memasuki reformasi, Presiden Gus Dur mencoba melakukan apa yang disebut rekonsiliasi 1965, yaitu dengan elegan meminta maaf bahwa organisasi yang dipimpinnya, yaitu NU, dengan jujur terlibat di dalam aksi pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966. Dan selain itu berupaya untuk menghapus TAP MPRS nomor 25/1966 tentang pelarangan PKI. Artinya ketika tragedi terjadi, kebetulan PKI di pihak yang kalah, maka korbannya juga jauh lebih banyak. Andai sejarah berkata lain, kemungkinan akan lain pula ceritanya. Disinilah NU berbesar jiwa, walau sejak 1948 dan 1965 terjadi serangkaian pembunuhan kiai, santri maupun aktivis-aktivis NU, tetap ingin menghapus kisah kelam itu dengan cara yang bijak. Ibaratnya NU yang ikut menjadi korban, tapi begitu menang malah meminta maaf dan ingin menghapus stigma buruk demi kebaikan bangsa di masa mendatang. Yang justru aneh adalah banyak yang masih menggunakan framing anti-PKI untuk menjatuhkan lawannya. Dan itu muncul dari kelompok radikalis yang sebenarnya tidak berkonflik langsung dengan PKI di masa silam. Salah satunya dari Ormas terlarang FPI, yang sudah menjadi rahasia umum adalah tempat bernaungnya banyak Ba'alawi radikal. Para Habib-Habib dari Yaman ini adalah golongan yang paling getol sok anti-PKI dan menuding PKI kepada lawan-lawannya, bahkan kepada aktivis-aktivis NU. Yang mana di masa silam, NU lah justru yang berhadapan langsung dengan PKI itu sendiri. Apabila banyak pahlawan bangsa yang baik, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang Sepehi Singgo Barong, KRT Sumodiningrat diakui sebagai Ba'alawi. Yang lucu, mengapa DN Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya? Apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah, diakui sebagai keluarganya. Apabila ada manusia kalah, tercoreng dalam sejarah, malah ditolak sebagai bagian keluarganya. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untayan kalimat pada pembukaan video. Masih kurang jelas, atau mungkin kebetulan Ba'alawi jadi pentolan PKI, lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barakbah? Kedua Barakbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur, katanya Ba'alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama Masyumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI dan konflik ninja dukun santet. Sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap. Adakah ulama dari Ba'alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI dan ninja? Silahkan mencari jawaban kepada rumput yang bergoyang. Sekarang kita runut, benarkah Ba'alawi anti-komunis yang sejati? Sejarah mencatat Yaman Selatan, termasuk Provinsi Hadramaut, adalah negara di dunia Arab
atau kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologi komunis. Sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju. Di Yaman Selatan berdiri NLF tahun 1963 yang berhaluan komunis. Dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan FLOSI tahun 1965. Awalnya FLOSI lebih kuat karena didukung Mesir. Namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa FLOSI ditinggalkan sendirian melawan komunis. Sehingga negara Yaman yang komunis berdiri 1967 secara tidak langsung mendapat bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis, lazimnya menetapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman, yang merupakan gabungan dari banyak faksi partai haluan kiri, Marxisme, Leninisme. Partai Sosialis Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Ba'alawi, yaitu Abdurrahman Assegaf yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidar Abu Bakar Alatas juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman tahun 1990 sampai 1994. Bahkan Sheikh Ali Al-Jufri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di WA, yang sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan wakil presiden Yaman Selatan dan ketua asosiasi politisi berhaluan kiri MOWJ, yang memberontak kepada Yaman Bersatu lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI? Apalagi mantan-mantan aktivis dari Ormas terlarang FPI masih suka mengembangkan framing jahat ini. Padahal keluarga mereka sendiri banyak yang jadi gembong komunis, baik di Indonesia apalagi di Yaman. Sebagai bangsa, mari kita jadikan tragedi di masa silam sebagai pelajaran berharga. Dan bukan sebagai narasi jahat membunuh karakter lawan-lawan politik kita. Apalagi banyak musang berbulu domba, golongannya sendiri banyak yang komunis, tapi golongan lain yang dituduh PKI. Itu namanya maling teriak maling. Sahabat sejarah, ideologi yang kokoh adalah pusaka bangsa yang harus dijaga, semua sila-sila di dalamnya. Termasuk sila pertama, di mana kita mengakui ketuhanan sebagai yang paling tinggi kedudukannya, paling sakral kesuciannya. Menodai kesucian suatu agama adalah musuh dari semua agama. Dan kesucian itu termasuk tercoreng ketika manipulasi sebagai turunan Nabi untuk mengkooptasi umat. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR. Be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. The army then quote-unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything, for everything. And because of that, then you see, at least 500,000 people were killed because you see, NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what said by Van Daka, that it was all misinterpretation of things. Well, we have to be honest to history. I began by, seeing that many people in Indonesia became Christians. And in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. This is the misconception of of banning communism. See, is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, for example, differentiating between ideology and institutions. So if they ban the PKI, well, it's all
they can do, and it's up to them. Yeah, but banning ideology or banning thoughts is another thing. That is impossible.